Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Good morning, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang menentukan pecahan senilai. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama, meskipun angkanya berbeda. Coba kita lihat ya contoh gambar A dan gambar B. Gambar A itu dibagi 2. Gambar B itu dibagi 4, maka nilainya yang diarsir adalah 1/2. Sementara nilai yang B yang diarsir adalah 2/4. Lalu ternyata besar 1/2 dengan 2/4 itu sama. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Angkanya berbeda, tapi besarnya sama. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang lain ya. Di sini ibu punya pecahan 1/2 sampai dengan 1/7. Lalu Bu, bagaimana ya kita mencari pecahan senilainya? Sekarang kita lihat. Pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan berapa? Kita lihat garis yang sejajar dengan 1/2. Itu yang mana? Garis yang sejajar dengan 1/2. Ternyata garis yang sejajar dengan 1/2 itu adalah yang 1/4. Iya, betul. Sekarang 1/4-nya ada berapa nih? Sehingga besarnya sama dengan 1/2. Ada 2 kotak. Jadinya 2/4. Nah, ternyata pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Kemudian pecahan berapa lagi ya yang senilai dengan 1/2 dan 2/4 ini? Kita lihat lagi garis yang sejajar yang mana. Ternyata ada 1/6. Nah, 1/6-nya ada berapa nih anak-anak? Ada 3. Jadinya 3/6. Ternyata pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4 dan 3/6. Kita lihat dari garis yang sejajarnya, besarnya sama. Oke, itulah contoh lain dari pecahan senilai. Sekarang kita akan belajar ya bagaimana cara mencari atau menentukan pecahan yang senilai. Yang berikutnya adalah cara mencari pecahan senilai. Nah, anak-anak, untuk mencari pecahan senilai itu kita harus mengalihkan ataupun membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kalian masih ingat kan pembilang yang mana? Pembilang itu yang bagian atas, kemudian penyebut itu yang bagian bawah. Untuk menemukan pecahan senilai, kita harus mengalihkan keduanya dengan bilangan yang sama. Seperti contoh berikut ini. Ada pecahan 1/2. Kemudian, untuk menemukan pecahan yang senilai, kita harus mengalihkannya dengan bilangan yang sama, yaitu 2/2. Iya, atasnya dikali 2, bawahnya juga dikali 2. Maka hasilnya adalah 2/4. Berarti pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang pertama. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita gunakan yang mengalih ya anak-anak, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Langsung saja kita kerjakan ya. Kita tulis dulu 2/3 dikali, kita coba dengan bilangan 2 terlebih dahulu. Oke, artinya 2 dikali 2 dan 3 dikali 2. Iya, betul. Sekarang berapa ya 2 dikali 2? Caranya adalah kita tulis 2-nya ada 2 kali, berarti 1, 2 ditambah 1, 2 sama dengan ada berapa 2-nya? Ada
4. Artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, 4-nya kita tulis di atas ya. Kita cari lagi 3 kali 2. 3 dikali 2 artinya adalah 3-nya ada 2 kali. Berarti 1, 2, 3. Ditambah 1, 2, 3. 3-nya ada 2 kan? Sekarang tinggal kita jumlahkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 6-nya kita tulis di bawah anak-anak. Sekarang kita sudah mendapatkan pecahan yang senilai dengan 2/3, yaitu 4/6. Nah, apakah pecahan yang senilainya sudah habis? Hanya 4/6? Ya, jawabannya adalah tidak. Masih ada pecahan senilai yang lainnya. Sekarang kita cari pecahan senilai lainnya ya, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Caranya sama, tapi bilangannya yang kita ganti. Sekarang bilangan 2-nya kita ganti dengan 3. Nah, 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Kita cari lagi seperti tadi. 2 dikali 3, artinya 2-nya ada 3 kali anak-anak. 1, 2, ditambah 1, 2, ditambah 1, 2. Sama dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 2 dikali 3 adalah 6. Kita tulis 6-nya di atas sini. Per 3 kali 3. 3 kali 3 berapa ya anak-anak? Kita hitung sama-sama. 3 kali 3 artinya adalah ada 3 kali 3. Artinya lidinya itu ada 3. 1, 2, 3. Lidinya ada 3 dan 3 kali. Ini kan 1. 1, 2, 3. Ini 2. Kemudian kita tambah lagi. 1, 2, 3. Artinya ada 3. Sekarang kita jumlahkan. Ada berapa sih semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 3 kali 3 ini sama dengan 9. Dan kita tulis 9-nya di bawah sini. Maka kita sudah dapatkan pecahan senilai yang kedua dari 2/3. Oke anak-anak, apakah pecahan senilainya sudah habis? Tentu belum, masih ada pecahan senilai lainnya, yaitu dengan cara mengganti 3 di sini dengan 4, kemudian di sini diganti 4 juga. Maka nanti 2 kali 4, 3 kali 4. Kemudian masih ada pecahan senilai lainnya, dengan cara di sini kita ganti 5. Ganti 5. Maka 2 kali 5, 3 kali 5. Nah, artinya di sini adalah pecahan senilainya bisa kita tulis dengan dan seterusnya. Atau kita singkat dengan DST. Dan seterusnya. Karena masih ada pecahan senilai dari 2/3. Ya. Sekarang kita bisa tulis dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimatnya seperti ini anak-anak. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, dan seterusnya. 2. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan 8/16. Nah, tadi di contoh yang pertama kita sudah menggunakan cara yang mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Di sini kita tulis 8/16. Lalu kita bagi. Kita bagi dengan bilangan sama, bilangan yang sama. Sekarang kita mulai dari 2 dulu ya. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Kita cari dulu. 8 dibagi 2 sama dengan titik. Caranya kita buat dulu. Ada 8 kayu. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Kemudian setiap dua kita coret ya. 1, 2. Coret 1, 2, 1, 2, dan 1, 2. Sekarang kalian hitung, ada berapa pagar yang terbentuk? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ternyata 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Oke, 4-nya kita tulis di atas ya. 4 per 16 bagi 2 sama dengan berapa? Caranya sama. 16 dibagi 2 sama dengan, kita buat lidinya 16. Kita buat kayunya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kan? Sekarang kita coret setiap dua. Setiap dua kita coret. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang kita hitung, ada berapa pagar yang terbentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, 8-nya kita tulis di bawah. Maka kita temukan pecahan senilai yang pertama, yaitu 4 per 8. Nah, anak-anak, kita perhatikan di sini. Di sini kan diminta 2. Maka kita cari lagi satu lagi ya. Caranya sama. 8 per 16 sama dengan 8 per 16 dibagi dengan, kita coba dengan bilangan 3 ya. Kita coba bagi dengan 3. Caranya sama. 8 dibagi 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setiap 3 harus kita coret. 1, 2, 3 coret, 1, 2, 3 coret. Ternyata ada sisanya 2. Artinya 8 dibagi 3 ini tidak bisa. Maka kita tidak jadi membagi 8 per 16 dengan bilangan 3. Artinya kita hapus dulu bilangan 3-nya, kita ganti dengan bilangan sesudah 3. Kita ganti dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan, kita buat lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap 4 kita coret ya. 1, 2, 3, 4 coret. 1, 2, 3, 4. Ternyata bisa dibagi 4. Ada berapa pagar yang terbentuk? 1 dan 2. Artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, 2-nya kita tulis di atas sini. Kemudian yang bawahnya 16 dibagi 4. 16 dibagi 4. Caranya sama ya. Kita buat dulu 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, setiap 4 kita coret. 1, 2, 3, 4 coret. 1, 2, 3, 4 kita coret. 1, 2, 3, 4 kita coret. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalian hitung ada berapa pagar yang terbentuk. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, 4-nya kita tulis di bagian bawah. Maka kita temukan pecahan senilai yang kedua adalah 2 per 4. Nah, sekarang kita sudah punya 2 pecahan yang senilai dengan 8 per 16. Karena kita sudah temukan 2 pecahan yang senilai, maka bisa kita tulis seperti ini. Pecahan yang senilai dengan 8 per 16 adalah 4 per 8 dan 2 per 4. Nah, anak-anak, itulah tadi 2 cara
menentukan atau mencari pecahan yang senilai. Sekarang ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, tentukan dua pecahan yang senilai dengan 4/5. Kemudian nomor 2, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 8/24. Kalian tentukan yang mana menggunakan perkalian, yang mana menggunakan pembagian. Silakan kerjakan, selamat mengerjakan ya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.